Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapakah orang-orang yang berakal itu? Orang-orang yang berpikir, Bu. Ya Pak, pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Siapa orang-orang yang berakal? Orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang berpikir. Apa itu berpikir? Otaknya muter. Jadi agama ini menuntut kita cerdas. Tidak menuntut untuk jadi orang bodoh. Apa itu berpikir yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mengingat kekuasaan Allah dalam keadaan duduk berdiri dan berbaring. Dan selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi kita itu harus banyak belajar dari sejarah gitulah. Kalau bahasa sukarnya itu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah itu peristiwa yang terjadi di siang dan malam. Itu sejarah. Suatu hari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan. Tiba-tiba ada seorang anak muda dilewatinya anak muda itu. Tiba-tiba meludah ke wajah Nabi. Nabi cuma tersenyum dan mengelap wajah yang kena ludah. Besoknya ketemu lagi, diludahin lagi. Besoknya ketemu lagi, diludahin lagi. Keempat kalinya Nabi nyari-nyari. Kemana ini orang yang biasa meludahi saya ini? Kok enggak nongol-nongol? Dicari informasi ternyata dia sakit. Mendengar orang yang suka meludahinya sakit, segera bergegas Nabi Muhammad membawa sekantung kurma dan menjenguk sebagai orang pertama kepada orang yang meludahinya. Dari kisah ini kita bisa belajar kenapa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diludahi berkali-kali oleh seorang pemuda tersebut. Malah diam dan tersenyum. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ayat ini dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Tidak hanya dibaca, tidak hanya dipahami, tetapi dipraktekkan. Makanya dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya Al-Quran. Dan disebut sebagai Quran berjalan. Taat betul kepada Al-Quran. Kata Al-Quran sabar. Ya sabar. Beda dengan Rizik Syihab, Bahar Smith, HTIP, PKS, MUI. Ketika mereka kecewa dengan Ahok,
disangka menistakan agama. Kata Allah, innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Mereka malah demo berjilid-jilid, menghancurkan Ahok, jual ayat, jual mayat, dan memenjarakan Ahok. Artinya mereka itu tidak meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dipastikan bukan umatnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penampilan boleh Islam, tapi kelakuannya jauh dari tuntunan dan tuntutan agama Islam. Makanya kalau ngaji itu yang akhlaknya bukan ilmunya, bro. Yang akhlaknya meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu mau ngaji, ibu mau nuntut ilmu, ibu belajar agama, bapak-bapak, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, cari yang akhlaknya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang akhlaknya meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibenci, tidak mencaci maki. Dihina, tidak lempar tombak, malah tersenyum. Itu Nabi, Bu. Jadi teroris itu bukan ajaran Islam. Kenapa? Wong Nabi gak ngajarin. Nah, keteladanan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diteladani oleh Pak Jokowi. Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Amuing, 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 aduh, 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 ole si gubal gabel. Pak Jokowi sudah bangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Dituduh PKI, Pak Jokowi diam saja. Dituduh orang agama Kristen, Pak Jokowi senyum saja. Dituduh raja hutang, Pak Jokowi senyum saja. Dituduh antek asing oligarki, Pak Jokowi tenang-tenang baik. Bahkan kemarin oleh Cak Non dipitnah sebagai Fir'aun, Pak Jokowi senyum saja. Ayana. Subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam jiwa Nabi Muhammad punya sifat ketuhanan dan jiwa Jokowi punya sifat ketuhanan, maka rakyat Indonesia harus meneladani Pak Jokowi. Ya, Bu. Dituduh Fir'aun bukan benci, malah datang menjenguk Cak Nun. Sakit banget, bro. Kita ajak pendukung sampai marah-marah. Pak Jokowi tenang-tenang saja.
Pak Jokowi santai-santai baik. Makanya kata saya bilang apa ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Orang baik mah akan baik-baik saja. Tapi orang jahat akan tersungkur, mati terbujur. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang baik akan dimuliakan, orang yang jahat akan dinistakan. Wow. Mau jadi orang baik, mau jadi orang jahat. Bapak-bapak ini, bapak-bapak mana bapak-bapak? Mau jadi orang baik, mau jadi orang jahat. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air mau jadi orang baik atau jadi orang jahat. Orang baik akan mendapatkan kemuliaan. Orang jahat pasti mendapatkan kehinaan. Ya jelaslah. Pengen jadi orang baik. Kalau mau jadi orang baik, tiru Pak Jokowi. Mudah-mudahan Cak Nun sadar dan kembali ke jalan yang benar. Karena memfitnah Pak Jokowi Fir'aun itu dosa yang sangat besar. Karena fitnah lebih kejam daripada membunuh. Membunuh dalam Islam otomatis kafir. Dan tempatnya di neraka jahanam bersama iblis dan setan. Mudah-mudahan tobat, Cak Nun dan kembali ke jalan yang benar. Kalau tobat insya Allah sembuh. Kalau tidak tobat nggak tahu apa yang akan terjadi. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Marilah kita sholat. Tegakkan sholat artinya tegakkan kebenaran dan keadilan. Demi mencapai kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.